Musim kering, distribusi air bersih dilakukan di Kota Pontianak dan sekitarnya. Nekat edarkan narkoba, pasangan suami istri ditangkap oleh Polres Ketapang. Warga Banjarbaru, Kalimantan Selatan, keluhkan limbah dapur SPPG. Citra Niaga, pusat wisata budaya, dan para pelaku UMKM di Kota Samarinda. Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali Kompas Pagi dapat kembali hadir di hadapan Anda. Kami telah merangkum beragam informasi menarik seputar Pulau Kalimantan yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Bersama saya, Melian Tacung, mari kita jelang Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita menuju ke sorotan yang pertama. Saudara, sudah 2 pekan kebakaran lahan di wilayah Kota Pontianak, Kalimantan Barat belum padam. Dampaknya kabut asap pekat ganggu kesehatan warga. Kebakaran lahan masih terjadi di wilayah Kalbar, khususnya Kota Pontianak. Tepatnya di Jalan Parit Haji Husin II, Kecamatan Pontianak Tenggara hingga meluas ke Jalan Sungai Raya Dalam. Kebakaran kian mendekati permukiman warga dan menimbulkan kabut asap pekat. Tim pemadam gabungan terus berjibaku memadamkan lahan yang terbakar. Selain itu, tim juga membagikan masker kepada warga sekitar terdampak kabut asap. Wabarakatuh, saya dari tim PMI Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini di Jalan Serdam, tepatnya di Komplek Alam Mulia. Untuk kondisi saat ini asap cukup pekat dan tebal. Mohon untuk warga yang tidak menggunakan masker dan beraktivitas di luar berharap menggunakan masker. Saudara, selain memicu kebakaran hutan dan lahan, cuaca panas yang melanda Kota Pontianak dan sekitarnya 2 pekan terakhir juga membuat warga kesulitan memperoleh air bersih. Merespons hal ini, Palang Merah Indonesia mendistribusikan air bersih kepada warga yang memerlukan. Untuk membantu warga kesulitan air bersih di tengah musim panas yang melanda Kota Pontianak dan sekitarnya 2 pekan terakhir, Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat dan Kota Pontianak menyalurkan 10.000 liter air bersih kepada warga, salah satunya di Jalan Pancabakti, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. PMI menyebut air yang didistribusikan diambil langsung dari Gunung Anjungan dan didistribusikan kepada warga yang memerlukan. PMI juga bilang setiap hari truk tangki bergerak. Untuk memaksimalkan pendistribusian, 2 truk tangki dioperasikan. PMI meminta kepada warga untuk memasak terlebih dahulu air yang didapat. Peruntukannya juga untuk sekitar 55 kepala keluarga dan ada baiknya berkumpul agar penyaluran lebih efektif dan maksimal. Selain itu, pastikan wilayah bisa dilalui oleh truk tangki berkapasitas lebih dari 7 ton. Hari ini saya berada di Jalan Pancabakti, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara untuk mendistribusikan 10.000 liter menggunakan 2 unit tangki dari Palang Merah Indonesia. Tak hanya membuat masyarakat kekurangan air bersih, musim panas juga memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik. Di Desa Rasau Jaya Umum, Kabupaten Kuburaya, 2 anggota masyarakat peduli api bahkan alami sesak nafas akibat asap saat berjibaku memadamkan karhutla. Samsul Hardi, Kompas TV, Kalimantan Barat. Kita ke sorotan lainnya, saudara, setelah terendam banjir lebih dari sepekan, warga Kompleks Teras Pelangi, Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, minta jalan ditinggikan dan dibuat drainase. Perbaikan agar banjir tidak kembali terulang. Jadi langganan banjir, warga Kompleks Teras Pelangi yang berada di Jalan Tambak Buluh, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, harapkan adanya perbaikan jalan lingkungan. Banjir hampir terjadi setiap tahun karena kondisi wilayah yang rendah dan jalan masih berupa tanah urukan tanpa saluran air. Warga minta jalan kompleks ditinggikan dan bahkan diaspal atau dipaving sehingga saat hujan dan banjir, jalan keluar masuk kompleks tetap bisa diakses warga. Mewakili warga enggak? Ya, yang penting jalannya dulu, fasilitas umum kita jalan, paling enggak seandainya ada air tinggi kan kita
tetap bisa jalan keluar nggih, apalagi untuk kerja, sekolah. Terus kayak selokan-selokan mungkin nggih bisa dibikinkan. Jadi kayak buangan airnya itu loh maksudnya ada gitu, nggak nyebrang. Merespons permintaan warga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menyebut belum menerima usulan resmi peningkatan jalan dari warga maupun pengelola kompleks. Meski demikian, pemerintah kota tetap membuka peluang penanganan, namun akan mengkaji secara teknis agar peninggian jalan tidak justru memperparah kondisi banjir. Permasalahan yang baru mungkin sementara langkah dari kami mungkin cuma memperbaiki jalannya supaya masyarakat bisa lewat saja. Tapi kalau harus meninggikan dan mengaspal, nah itu mungkin masih kami tunda dulu kalau bakal menimbulkan permasalahan yang baru lagi. Peningkatan jalan akan dipertimbangkan setelah ada usulan resmi dan kejelasan status fasilitas umum dengan prioritas utama tetap pada penanganan banjir. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, banjir yang melanda Desa Sampurna, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan selama hampir 1 bulan membuat sepasang lansia tak lagi dapat beraktivitas dan kehilangan sumber penghasilan dari bertani. Kondisi ini juga membuat sebagian transmigran memilih kembali ke kampung halaman karena seringnya banjir. Hampir 1 bulan sepasang lansia di Desa Sampurna, Kabupaten Barito Kuala ini tak dapat beraktivitas akibat banjir menggenangi sekeliling rumahnya dan lambat surut. Pasangan lansia ini hanya mengandalkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, lantaran kehilangan mata pencaharian setelah sawah sumber penghasilan utama mereka tergenang air. Di Dadahub sekarang mah pan di sini, tapi di sini juga bingung juga, nggak ada penghasilan. Segitu, banjir terus di sini bingungnya. Kalau punya tanaman pan langsung gitu mati, walaupun ada juga kena banjir. Wilayah yang sebagian besar warganya bergantung dari pertanian dan pekerjaan sebagai tukang bangunan ini kini harus berjuang dengan kondisi yang serba terbatas. Banjir berulang juga menyebabkan sebagian transmigran memilih kembali ke kampung halaman. Mulai berkurang disebabkan di sini terlalu seringnya musibah banjir, jadi mengakibatkan warga sini ya kurang betah lah tinggalnya. Warga berharap ada solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir sehingga bisa kembali menjalani hidup dengan tenang dan produktif. Saida Aisyah, Kompas TV, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi soal pemerintah Kota Pontianak terus menggalakkan kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal. Kegiatan ini diharapkan menjadi tradisi bersama warga yang terus dijaga dan dikembangkan. Kawasan taman di Jalan Karet, Kelurahan Palima, Kecamatan Pontianak Barat, jadi lokasi aksi bersih lingkungan yang dilakukan warga bersama pemerintah Kota Pontianak. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berharap kegiatan ini bisa terus dijaga dan dikembangkan karena bisa membuat warga semakin guyup membangun serta lebih dekat dengan pemerintah sehingga dapat menyampaikan aspirasi secara langsung. Ini sejalan dengan program Bapak Wali Kota, satu hal Wali Kota yang sampai hari ini tetap digaungkan adalah bersih-bersih lingkungan. Nah, saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup sangat apresiasi dan sangat terbantu kan deh. Nah, kami yang bertugas menangani masalah kebersihan dan lingkungan, kami dari DLH Kota Pontianak untuk yang jalannya, lalu untuk salurannya juga PU ini kami turun juga sama-sama dengan masyarakat. Ayo kita sama-sama turun. Warga dan petugas yang hadir nampak kompak turun membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal. Dimulai dari mengangkat sisa limbah padat dalam parit, memotong rumput jalan, hingga mengumpulkannya ke atas truk sampah. Ini merupakan satu hal yang sangat bagus, suatu tradisi yang patut kita kembangkan ke depan, Pak. Baik. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menyoroti soal pembangunan jalan di kawasan kami ini. Sebab nanti, Pak, kalau negara ini sudah membangun jembatan Kapuas 3 yang ada di Wajo dan di Juruju Besar itu, otomatis orang dari luar kota akan lewat di sini, Pak. Warga juga menyoroti sejumlah infrastruktur yang masih perlu perhatian Pemkot, seperti pembangunan jalan, penataan drainase, termasuk bangunan liar yang harus ditertibkan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, SOP investigasi insiden KM Dharma Kartika 9 miring hingga tewaskan 3 orang di Kaltib. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, warga Jalan Kurnia, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, keluhkan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Limbah cair dapur MBG disebut mengalir ke selokan hingga mencemari sumur dan kebun di sekitar dapur. Keluhan sudah disampaikan sejak lama terkait limbah cair SPPG Landasan Ulin Utara Banjarbaru yang mengalir ke selokan hingga mencemari sumur dan kebun warga namun belum ditangani serius. Ketua RT 03 RW 03 Ahmad Medani bilang air sumur warga kini tak lagi layak pakai dan lahan tidak bisa ditanami karena terdampak limbah. Warga berharap penanganan segera dilakukan tanpa mengganggu program pemerintah. Ya memang nggak ada pengelolaan limbah. Harusnya kan mereka sudah mempersiapkan limbah itu gimana pengelolaannya. Tapi ini kan dilepas begitu saja ke parit lingkungan. Sehingga ini merugikan warga masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru turun ke lokasi. Pihak dinas menjelaskan, limbah cair wajib melalui instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan uji laboratorium sebelum dibuang. Itu tidak ada IPAL yang memadai, bisa dibilang tuh bypass dari pencucian opreng langsung lari ke selokan. Nah, tadi pemiliknya datang dan mereka mengakui. Nah, akhirnya tadi kita sampaikan, Pak, Bapak ini kalau secara regulasi ada yang dilanggar dalam artian SPPL-nya belum ada. Nah, beliau tadi kooperatif akan mengurus namanya dokumen lingkungan SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Hasil pemeriksaan dapur SPPG belum memiliki IPAL yang memadai, sehingga air bekas cucian langsung masuk ke selokan. DLH memberikan teguran lisan dan memberi waktu hingga 2 hari untuk perbaikan sebelum sanksi administratif ditingkatkan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, kedapatan menjual narkoba jenis sabu di rumahnya, pasangan suami istri ditangkap polisi. Keduanya kini ditahan di Mapolres Ketapang. Polisi menangkap 2 warga Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumah. Pasangan suami istri berinisial MA dan SR ini ditangkap setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat terkait aktivitas transaksi narkoba. Udah berapa lama nih Bang menjual barang ini Bang? 7 bulan. Udah 7 bulan ya? Dapat barangnya dari mana tuh Bang? Dari Kibet. Oh, dari sekitar situ juga. Untuk apa nih Bang? Jual barang ini Bang? Apa emang untuk kebutuhan sehari-hari atau seperti apa sih Bang? Kok nekat berani menjual itu? Iya, seperti itu. Oke. Kalau untuk pemasaran biasanya yang beli ini anak di bawah umur atau orang dewasa nih Pak rata-rata? Dewasa semua. Dewasa. Dari penggeledahan, polisi menyita puluhan plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dari kedua pelaku. Berkaitan dengan penangkapan ini ada beberapa barang bukti ya, seberat sabu seberat 18, sekian. Berkaitan dengan pengungkapan itu kami lakukan pengamanan barang bukti dan diduga pengedar dan saat ini kasusnya masih dalam proses penyidikan. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Ketapang. Samsul Hardi, Kompas TV, Ketapang, Kalimantan Barat. Saudara, Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan bersama polisi melakukan investigasi terkait standar operasional prosedur dan pihak manajemen perusahaan KM Dharma Kartika 9 yang miring hingga mengakibatkan 3 orang meninggal di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pasca insiden KM Dharma Kartika 9 hingga 3 orang meninggal dunia akibat tertimpa truk beserta muatannya di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan beserta kepolisian masih melakukan investigasi. Investigasi yang dilakukan mulai dari SOP hingga keterangan dari pihak manajemen kapal. Meski dari hasil pemeriksaan sementara kapal sudah memenuhi standar, namun petugas akan meminta keterangan dari awak kapal terkait penerapan SOP. Kepala KSOP Balikpapan Weku Frederick Karuntu bilang, dugaan awal penyebab kemiringan kapal bisa berasal dari ram door kapal maupun dugaan muatan truk yang berlebih. Itu memang kita sama-sama mengetahui ram door kapal itu kan juga ada beban ya, ada sekian ton. Itu hal yang
yang wajar kalau memang pasti buka, kapal akan mengalami kemiringan sedikit. Ya. Namun kembali lagi kondisi muatan pada saat itu. Jadi ini baru dugaan kami ya. Juga nanti dari pihak kepolisian sudah melibatkan PPNS dari Dinas Perhubungan untuk mengecek kondisi muatan truk-truknya itu sendiri. Ini sudah publik sudah ketahui ya, kendala dalam kendaraan besar itu seperti odol. Nah itu juga makanya dari pihak kepolisian juga sudah melibatkan Dinas Perhubungan. Apakah truk tersebut memang masuk kategori odol atau apa? Nah penyelidikan lagi berlanjut. Jadi bukan hanya dari sisi kapalnya saja, tapi nanti efek daripada penyebabnya itu apa dari pihak kepolisian. Jika ditemukan adanya pelanggaran, dipastikan ada sanksi yang menanti sesuai aturan yang berlaku. Tidak hanya berlaku kepada kru kapal, namun juga kepada manajemen perusahaan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu, Polresta Balikpapan saat ini tengah menyelidiki kasus meninggalnya seorang kru kapal motor Madani Nusantara saat aktivitas muat barang. Polisi masih meminta keterangan para saksi. Kapolresta Balikpapan benarkan adanya satu kru KM Madani Nusantara yang meninggal akibat kecelakaan kerja saat memuat kendaraan ke atas kapal. Kejadian nahas tersebut terjadi pada Rabu 28 Januari sekitar jam 10 malam. Korban meninggal akibat luka di bagian kepala. Posisi korban terjepit antara ekskavator dan dinding kapal. Saat kejadian, ekskavator akan memasuki lambung kapal dan posisi alat berat tersebut maju mundur untuk menyesuaikan posisi. Atas kejadian tersebut, polisi lakukan penyelidikan dan telah memintai keterangan 5 orang saksi, yakni 1 orang operator ekskavator, 3 kru dan salah 1 pihak kapal. Sebelumnya, KM Madani Nusantara dijadwalkan akan berangkat dari Balikpapan menuju pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Lanjut, langkah yang sudah diambil, kita dari Satreskrim Polresta Balikpapan langsung bekerja sama dengan Polsek Semayang, kawasan pelabuhan, langsung melakukan langkah-langkah proses penyelidikan dengan melakukan olah TKP dan melakukan beberapa pemeriksaan saksi, dan sejauh ini saksi yang sedang kita periksa ada 5 orang. Kita ke informasi mengenai terdakwa kasus suap Dayang Dona Faruk hadir dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis siang 29 Januari 2026. Terdakwa diduga terima suap 3,5 miliar rupiah dalam proses pengurusan 6 izin usaha pertambangan. Sidang perdana kasus suap proses pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP dengan terdakwa Dayang Dona Faruk digelar di Pengadilan Negeri Samarinda. Dalam pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa pada tahun 2015 saat itu diduga meminta kepada seorang pengusaha batubara asal Surabaya, Rudi Ong Chandra, atas terbitnya IUP eksplorasi yang berlokasi di Kutai Kartanegara. Terdakwa diduga meminta uang sebesar 3,5 miliar rupiah dalam bentuk uang Singapura usai pengurusan IUP selesai. Terdakwa diduga bersekongkol saat almarhum ayahnya mantan Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak menjabat tahun 2015. Usai dakwaan dibacakan, terdakwa meminta pengajuan eksepsi pada sidang lanjutan 5 Februari. Bu, ada yang mau disampaikan? Bu Dana, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan, Bu. Ada yang mau disampaikan, Bu. Ikutin aja proses ya. Ikutin prosesnya, Bu ya. Ada yang mau disampaikan dakwaan dari JPU, Pak Dona? Ya, nanti kami tanggal 5 ya akan memberikan perlawanan saksi. Kalau dari materi yang tadi disampaikan sama jaksa gimana pendapat Ibu? Nanti kita dengar aja tanggal 5 ya. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menegaskan kliennya tidak pernah menerima uang tersebut. Selain itu, dakwaan jaksa dinilai tidak sama sekali menjelaskan mantan Gubernur Kaltim Awang Faruk menerima suap, bukan fokus ke terdakwa Dona yang merupakan swasta bukan pegawai negeri. Sidang yang lain kan bahkan ada yang secara jelas mengakui menerima uang. Nah ini terdakwa sampai dengan sekarang pun tetap konsisten menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut. Bang, berapa pasal yang dikenakan terdakwanya, Bang? Dua pasal. Dua pasal, Bang, ya? Pertama pasal 606 KUHP dan pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Ya, di mana semuanya sama-sama sebagai penerima. Nah, ini yang perlu rekan-rekan ketahui ya, bahwa titik beratnya itu adalah penerimanya yang dilarang adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Dalam rentetan kasus ini, Rudi Ong Chandra, pengusaha batubara, juga jadi terdakwa. Kasusnya juga berjalan di Pengadilan Negeri Samarinda. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi seputar proyek rumah sakit tipe D gambut di Kabupaten Banjar molor. Tetap bersama saya, Melian Tacung, dalam Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung, dalam Kompas Pagi. Saudara, pematangan lahan proyek rumah sakit tipe D Gambut Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan belum rampung sesuai target Desember 2025. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menyebut hujan tinggi jadi penyebab terhentinya pekerjaan, membuat truk material sering ambles. Pematangan lahan tahap pertama pada proyek rumah sakit tipe D Gambut Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan molor dari target Desember 2025. Curah hujan tinggi membuat angkutan truk yang membawa material sering ambles. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menyebut kondisi itu dinyatakan sebagai keadaan memaksa atau keadaan kahar. Sebelum terhenti, pekerjaan diklaim sudah 80%. Lebih hampir 80% lah. Masih di bawah 80? Kurang lebih 80% lah, kurang lebih lah. Kayaknya seperti itu laporannya. Ulun nih berdasarkan laporan pengawas gitu. Jadi di angka itu. Artinya kan masih harus 20% ya. Belum diselesaikannya. Izin, ini bukan hanya pengurukan di situ sebenarnya. Ada pematangan lahan yang mana di situ ada masuk ke dalam geotak dan ada masuk galam, udah ribuan galam tuh, puluhan ribu galam udah masuk ke dalam situ. Sementara itu, warga yang berdekatan dengan lokasi proyek mendukung penuh dibangunnya rumah sakit tipe D. Warga menyebut proyek pembangunan mulai dikerjakan sejak November 2025. Setahun dari bulan 11 berjalannya nih sampai bulan 12. Dari bulan 12 tuh istirahat begini off. Jadi tanggal 5 tadi baru pulang kampungan begini dari sini ke Jawa. Hampir 30 orang. Untuk melanjutkan pekerjaan dengan tambahan waktu selama 50 hari, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sudah menyurati pelaksana proyek. Pembangunan rumah sakit direncanakan dalam 5 tahap. Tahap pertama berupa pematangan lahan dengan anggaran 10 miliar rupiah dan selanjutnya direncanakan pembangunan gedung utama dengan anggaran sekitar 45 miliar rupiah yang dilaksanakan secara multi-years atau kontrak tahun jamak. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lainnya, saudara, proyek revamping amonia pabrik 2 milik PT Pupuk Kaltim diresmikan oleh Kapolri, Ketua Komisi 4 DPR RI, dan Menteri Pertanian. Kapasitas produksi pabrik ini mencapai 595.000 ton amonia dan 570.000 ton urea per tahun. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hadiati Haryadi atau Titik Soeharto ke Samarinda langsung bertolak dari Bandara Ekstemindung menggunakan helikopter menuju Kota Bontang untuk melakukan peresmian proyek revamping amonia pabrik 2 milik PT Pupuk Kaltim. Sebelumnya rombongan tiba di Bandar Udara APT Pranoto Samarinda pada Rabu malam 28 Januari. Kombes Pol Hendri Umar, Kapolresta Samarinda bilang, kedatangan Kapolri tak ada atensi lain selain hanya melakukan kunjungan kerja peresmian pabrik pupuk di Bontang bersama Komisi 4 DPR RI. Saat tiba di lokasi pembangunan pabrik, Kapolri dan Ketua Komisi 4 DPR RI hadir juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Gubernur Kaltim, serta pimpinan perusahaan secara simbolis bersama-sama meresmikan dan melihat langsung pembangunan proyek revamping amonia pabrik 2 milik PT Pupuk Kaltim. Usai kegiatan dilangsungkan, rombongan dijadwalkan akan langsung bertolak ke Jakarta untuk melakukan agenda lain. Itu dalam rangka peresmian pabrik pupuk revamping amonia Kaltim PT Pupuk Indonesia. Beliau nanti akan menghadiri kegiatan peresmian pabrik pupuk di sana bersama Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI. Kemudian juga bersama beberapa pejabat utama Mabes Polri lainnya. Tadi
bisa kita lihat ada Bapak Kabar Eskrim, Kabar Indrokam dan juga Pak ASSDM Polri dan juga didampingi oleh Bapak Kapolda Kaltim. Jadi pagi ini akan hadir beliau peresmian di sana, kemudian setelah itu akan langsung kembali ke Jakarta. Pabrik amonia 2 ini terdiri dari unit amonia, urea, dan utilitas dengan kapasitas produksi mencapai 595.000 ton amonia dan 570.000 ton urea per tahun. Setelah diremajakan, konsumsi energi berhasil ditekan minimal 10% atau setara 4 MMBTU per ton amonia, serta menurunkan emisi hingga 10.000 ton CO2e per tahun. Efisiensi tersebut berdampak pada penghematan biaya operasional sekitar 200 miliar rupiah per tahun, dan pabrik ini akan menjadi penopang bidang pertanian untuk program ketahanan pangan secara nasional. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Kalimantan Timur. Pembangunan berkelanjutan kawasan Citra Niaga di Kota Samarinda, Kalimantan Timur sangat menarik sebagai pusat wisata budaya dan para pelaku UMKM. Pembangunan ini jadi salah satu keberhasilan program Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam merevitalisasi kawasan. Kawasan Citra Niaga kini tampil semakin rapi, usai direvitalisasi oleh pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2024 lalu. Keberhasilan merubah kawasan pusat perdagangan ini disambut baik oleh warga dan pedagang sekitar, karena sebelumnya merupakan kawasan kumuh. Hingga tahun 1985, Citra Niaga dibangun untuk pedagang kecil dan menengah. Tahun 1989 lalu, Citra Niaga pernah meraih penghargaan Aga Khan Award for Architecture. Kini Citra Niaga menjadi pusat perbelanjaan berbasis pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Nah, kalau dulu kan sempat redup pengunjung, ditoleh orang lah ke sini. Kalau dulu kan sebelum direnov nih, mau lewat aja orang mungkin malas melihatnya kan. Pokoknya kalau sudah malam tuh kayak kuburan kalau sebelum direnov nih nah. Itu di Citra ini sekarang hidup lah kayak Malioboro lah. Sekarang bagus. Pengunjungnya juga banyak. Kawasan Citra Niaga juga banyak menyajikan tempat nongkrong melepas penat atau sambil menyelesaikan pekerjaan kantor yang belum selesai. Salah satu kafe kawasan ini juga merasakan jumlah pengunjung yang terus meningkat. Lebih bagus sih Bang, lebih teratur gitu. Kalau yang kemarin dulu itu kan belum teratur banget ya. Apalagi kalau sekarang ini lebih ramai juga. Jadi dijadikan pusat kotanya lah sekarang. Buat Samarindanya. Kalau menurut Mbaknya? Ya makin bagus, makin rame, makin banyak tempat-tempat yang baru, yang buat anak-anak muda, orang tua, semuanya cocok di sini. Tak heran jika sore hari kawasan Citra Niaga ini ramai didatangi warga. Salah satu warga Samarinda bilang saat berkunjung merasakan perubahan besar usai pemerintah Kota Samarinda merevitalisasi kawasan yang dulu pernah terbakar ini menjadi ikonik. Menarik sih, benda kayak dulu lagi. Dulu seperti apa? Dulu, kayak kurang apa? Kayak agak-agak kumuh begitu. Kalau sekarang? Kalau sekarang jauh beda. Jauh beda. Iya. Ibaratnya kalau di Jawa itu Jogja kedua lah di sini. Oh ini berarti mirip-mirip Jogja. Iya mirip-mirip Jogja. Ini lagi santai bareng. Lagi santai bareng keluarga. Jika ingin sekedar bersantai atau mencari tempat pusat perbelanjaan di Samarinda, tak ada salahnya Citra Niaga jadi pilihan. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan rencana pembangunan jembatan Kapos 3 yang akan menghubungkan Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Agar berdampak luas, masyarakat mengusulkan adanya akses darat menuju pulau yang dilintasi jembatan tersebut. Rencana pembangunan jembatan Kapuas 3 yang menghubungkan Kuburaya Mempawah diharapkan tidak hanya menjadi penghubung antar wilayah saja, tapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Salah satu warga desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, minta pertimbangan kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk membangun akses jalan darat menuju pulau, karena untuk membawa hasil perkebunan, saat ini warga masih mengandalkan jalur sungai. Kalau saya berharap sih jembatan Kapuas 3 ini, saya sebagai petani ini kan, berharap jembatan Kapuas 3 ini bisa turun lah. Jadi hasil panen saya tidak lewat sungai lagi ini. Lewat sungai ini terlalu lama, kedua bawaannya sedikit. Nah,
Kalau bisa dari pemerintah turunkanlah jembatan Kapuas 3 ini biar petani-petani kami yang ada di Sungai Rengas ini khususnya di Pulau Panjang lah bisa berkembang lah lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Masyarakat juga menilai adanya akses darat dapat membuka keterisoliran pulau menjadi kawasan produktif. Iya, kalau di pulau sebenarnya kan ini menjadi lahan pertanian, cuman memang kurang produktif, banyak kendala karena memang akses juga persoalannya. Kemudian, tapi yang aktivitas yang paling rutin di sana adalah nelayan. Nah, cuma nelayan ini kan menghadapi dilema dengan persoalan situasi yang tangkapan yang udah semakin hari semakin minim. Nah, ini dengan adanya jembatan kemudian ada akses turun di pulau, apakah itu akses jalan daratnya di situ, ada justru ada sayap yang ke pulau, ini akan berdampak langsung kepada masyarakat baik yang di Wajo maupun di Kuburaya di Kecamatan Kakap ini yang berada di pesisir. Artinya semua usaha-usaha masyarakat itu bisa berkembang, termasuk kalau memang ada pertanian bisa menjadi taman di kebun untuk wisata. Masyarakat berharap usulan ini menjadi perhatian pemerintah. Bagus Suhanda, Kompas TV, Kalimantan Barat. Masih dari Kalimantan Barat, Saudara, Provinsi Kalimantan Barat terima dana hingga 1 triliun rupiah untuk program pelestarian hutan dan lingkungan. Dana tersebut dipergunakan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Green Climate Fund atau GCF menggelontorkan dana sekitar 1 triliun rupiah atau setara 60 juta euro sebagai upaya pemulihan kerusakan lingkungan dan pelestarian hutan di Kalbar. Provinsi Kalimantan Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang berhasil mendapatkan dana tersebut. Nantinya dana tersebut dipergunakan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan akan dibagikan ke sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat, yakni Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang, Ketapang, dan Kuburaya. Sebenarnya kegiatan kita pada hari ini adalah miniatur untuk kita melaksanakan kegiatan dengan pendanaan 1 triliun tadi atau kurang lebih 60 juta euro karena bentuk euro. Nah, tentu untuk melakukan itu perlu ada persiapan-persiapan. Salah satunya adalah yang kita lakukan pada hari ini. Sementara itu, saat menghadiri forum kolaborasi multipihak dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pengolahan keanekaragaman hayati untuk Kalimantan Barat lestari, Gubernur Kalbar Ria Norsan ajak seluruh pihak memanfaatkan dana tersebut dengan baik, serta lebih peka terhadap tantangan lingkungan yang semakin kompleks dan menyadari penyebab utama perubahan iklim di Kalbar. Penekanannya itulah tadi saya sampaikan bahwa kita sekarang bagaimana menjaga lingkungan ya, menjaga lingkungan ini supaya tetap bisa lestari, hutan bisa baik dan menghasilkan karbon yang cukup ya. Nah, itu kan sangat penting sebagai jantung untuk kita mendapatkan karbon untuk kita positif. Jadi hutan ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Pemprov Kalbar berharap dana ini jadi pendorong utama menjaga kelestarian hutan, menekan laju deforestasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Dana tersebut dikelola secara transparan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi seputar Piala Asia Futsal 2026 Indonesia tekuk Kirgistan. Tetaplah bersama saya, Melia Tacung dalam Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, mendekatkan akses keadilan hukum bagi masyarakat kurang mampu, kini pos bantuan hukum atau Posbankum disediakan. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Posbankum tersebar di 52 kelurahan. Sebanyak 52 pos bantuan hukum kini beroperasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan Kelurahan Telaga Biru jadi pusat percontohan. Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak ini dipilih karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. Salah satu kasus yang paling banyak ditangani adalah sengketa lahan atau tanah. Posbankum melayani konsultasi hukum, pendampingan atau mediasi bagi masyarakat kurang mampu.
pembebasan lahan tanah masih populer, dan ada beberapa ya belum selesai ya, karena kan arahan kami, rekomendasi kami kalau memang tidak terselesaikan kami arahkan ke BPN, dan saya pasti dilibatkan juga ke BPN. Kehadiran Pos Bankum diharapkan memperluas akses keadilan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Memang harus hadir di setiap desa, kelurahan ataupun nama lainnya. Makanya 83.963 di semua desa, kelurah, kampung atau nama lainnya yang ada di Indonesia itu harus hadir semacam ini. Dan kita tidak hanya membatasi desa, kelurahan, tapi dia bisa berbasis komunitas, bisa berbasis agama, adat, itu boleh. Jadi kita tidak membatasi harus desa, kelurahan, tapi minimal di setiap desa, kelurahan masyarakat punya. Layanan Pos Bankum yang kini tersedia di berbagai daerah diharapkan dapat dioptimalkan oleh masyarakat sekitar sehingga manfaat layanan pemerintah benar-benar dirasakan. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi seputar dunia olahraga. Skuad Garuda Futsal berhasil melaju ke 8 besar Piala Asia Futsal 2026. Kepastian ini didapat setelah armada Hector Souto meraih kemenangan 5-3 dari Kirgistan dalam sebuah laga sengit di Indonesia Arena. Jumpa Kirgistan pada laga kedua grup A Piala Asia Futsal, skuad Garuda Futsal dikejutkan gol Kirgistan di menit ke-6 lewat aksi Mahmadaminov Sokruk. Namun Indonesia langsung bereaksi. Bahkan armada Hector Souto mampu membalikan keunggulan lewat gol yang dicetak Iqbal Iskandar di menit ke-7 dan eksekusi penalti Firman Ardiansyah pada menit 12 membuat seisi Indonesia Arena bergemuruh. 2-1 Indonesia balik memimpin dan bertahan hingga rehat. Pertarungan berjalan kian sengit di paruh kedua. 5 menit selepas rehat, Ardiansyah Nur jauhkan keunggulan menjadi 3-1. Hanya berjarak 1 menit, pasukan futsal Elang Putih mampu menipiskan ketinggalan 2-3 melalui gol kedua yang dicetak Mahmadaminov Sokruk. Di menit 27, Kirgistan mampu menyamakan kedudukan 3-3 lewat eksekusi penalti Alimov Maksat. Namun, Indonesia mengembalikan keunggulan. Gol Ardiansyah Nur di menit 29 dan tendangan dari tengah lapangan Israr Megantara antar Garuda Futsal menang 5-3. Hasil ini antar Indonesia melaju ke 8 besar. Saudara, Liga Mini Soccer ASN se-Kalimantan Barat tahun 2026 meriahkan rangkaian HUT ke-69 pemerintah Provinsi Kalbar. Ajang ini diikuti tim perwakilan kabupaten kota. Turnamen ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar, Sugeng Haryadi, sekaligus sebagai ajang silaturahmi dan menjaga kesehatan ASN. Dari 14 kabupaten kota, ada 3 daerah yang tidak mengirimkan tim, yakni Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kota Singkawang. Laga pembuka mempertemukan tim ASN Pemprov Kalbar kontra Pemkap Landak. Pertandingan berlangsung seru di lapangan mini soccer Jalan Maluku, Pontianak. Sugeng Haryadi berharap para peserta dapat bertanding dengan sportif. Harapan saya ke depan turnamen ini bisa dilaksanakan setiap tahun ya, minimal 1 kali untuk ASN ini, sehingga untuk meningkatkan kebugaran mereka dan mereka juga selalu menjaga ya untuk meningkatkan kebugarannya juga ke depan. Mudah-mudahan dipertandingkan di Pornas Korpri ya, karena masih baru futsal, mini soccer belum karena memang olahraga baru. Mudah-mudahan ke depan juga dipertandingkan di tingkat nasional khususnya untuk para ASN ini. Saudara, demi perkuat pembinaan menuju Olimpiade 2028 Los Angeles, PBSI menerima dukungan Gimnasium dan Sport Science dari Kemenpora. Kemenpora dan PPPBSI melakukan serah terima alat-alat gimnasium dan sport science di Pelatnas PBSI Cipayung Rabu pagi. PBSI menerima bantuan peralatan gimnasium senilai 7,9 miliar rupiah, meliputi berbagai perangkat latihan fisik. Sementara pada aspek sport science, Kemenpora beri bantuan senilai 2,4 miliar rupiah, meliputi perangkat catapult dan cardiopulmonary exercise test. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas latihan fisik atlet secara menyeluruh.
bantuan ini bukan sekedar pengadaan alat, melainkan bagian dari transformasi sistem pembinaan prestasi. Kita bergerak dari pendekatan konvensional menuju pendekatan yang semakin ilmiah, terukur, dan berorientasi pada long term athlete development. Sekarang lebih luas, jadi lebih nyaman, lebih enak pastinya untuk latihan. Treadmill lebih banyak, sepeda juga lebih banyak, jadi walaupun bareng-bareng sama sektor lain, jadi nggak bentrok gitu sih. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama saya, Melian Tacung, usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Untuk membantu warga kesulitan air bersih di tengah musim panas yang melanda kota Pontianak dan sekitarnya 2 pekan terakhir, Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat dan kota Pontianak menyalurkan 10.000 liter air bersih kepada warga, salah satunya di Jalan Pancabakti, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. PMI menyebut air yang didistribusikan diambil langsung dari Gunung Anjungan dan didistribusikan kepada warga yang memerlukan. PMI juga bilang setiap hari truk tangki bergerak. Untuk memaksimalkan pendistribusian, 2 truk tangki dioperasikan. PMI meminta kepada warga untuk memasak terlebih dahulu air yang didapat. Peruntukannya juga untuk sekitar 55 kepala keluarga dan ada baiknya berkumpul agar penyaluran lebih efektif dan maksimal. Selain itu, pastikan wilayah bisa dilalui oleh truk tangki berkapasitas lebih dari 7 ton. Hari ini saya berada di Jalan Pancabakti, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara untuk mendistribusikan 10.000 liter menggunakan 2 unit tangki dari Palang Merah Indonesia. Tak hanya membuat masyarakat kekurangan air bersih, musim panas juga memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik. Di Desa Rasaujaya Umum, Kabupaten Kuburaya, 2 anggota masyarakat peduli api bahkan alami sesak nafas akibat asap saat berjibaku memadamkan karhutla. Samsul Hardi, Kompas TV, Kalimantan Barat. Polisi menangkap 2 warga Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumah. Pasangan suami istri berinisial MA dan SR ini ditangkap setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat terkait aktivitas transaksi narkoba. Udah berapa lama nih Bang menjual barang ini Bang? 7 bulan. Udah 7 bulan ya? Dapat barangnya dari mana tuh Bang? Dari ini. Oh, dari sekitar situ juga. Untuk apa nih Bang? Jual barang ini Bang? Apa emang untuk kebutuhan sehari-hari atau seperti apa sih Bang? Kok nekat berani menjual itu? Iya, seperti itu. Oke. Kalau untuk pemasaran biasanya yang beli ini anak di bawah umur atau orang dewasa nih Pak rata-rata? Dewasa semua. Dewasa. Dari penggeledahan, polisi menyita puluhan plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dari kedua pelaku. Berkaitan dengan penangkapan ini ada beberapa barang bukti ya, seberat sabu seberat 18, sekian. Ya. Berkaitan dengan pengungkapan itu kami lakukan pengamanan barang bukti dan diduga pengedar dan saat ini kasusnya masih dalam proses penyidikan. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Ketapang. Samsul Hardi, Kompas TV, Ketapang, Kalimantan Barat. Keluhan sudah disampaikan sejak lama terkait limbah cair SPPG Landasan Ulin Utara Banjarbaru yang mengalir ke selokan hingga mencemari sumur dan kebun warga namun belum ditangani serius. Ketua RT 03 RW 03 Ahmad Medani bilang air sumur warga kini tak lagi layak pakai dan lahan tidak bisa ditanami karena terdampak limbah. Warga berharap penanganan segera dilakukan tanpa mengganggu program pemerintah. Ya memang nggak ada pengelolaan limbah. Harusnya kan mereka sudah mempersiapkan
limbah itu gimana pengelolaannya, tapi ini kan dilepas begitu saja ke parit lingkungan, sehingga ini merugikan warga masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru turun ke lokasi. Pihak dinas menjelaskan, limbah cair wajib melalui instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan uji laboratorium sebelum dibuang. Itu tidak ada IPAL yang memadai, bisa dibilang tuh bypass dari pencucian opreng langsung lari ke selokan. Nah, tadi pemiliknya datang dan mereka mengakui. Nah, akhirnya tadi kita sampaikan, Pak, Bapak ini kalau secara regulasi ada yang dilanggar dalam artian SPPL-nya belum ada. Nah, beliau tadi kooperatif akan mengurus namanya dokumen lingkungan SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Hasil pemeriksaan dapur SPPG belum memiliki IPAL yang memadai, sehingga air bekas cucian langsung masuk ke selokan. DLH memberikan teguran lisan dan memberi waktu hingga 2 hari untuk perbaikan sebelum sanksi administratif ditingkatkan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kawasan Citra Niaga kini tampil semakin rapi, usai direvitalisasi oleh pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2024 lalu. Keberhasilan merubah kawasan pusat perdagangan ini disambut baik oleh warga dan pedagang sekitar, karena sebelumnya merupakan kawasan kumuh. Hingga tahun 1985, Citra Niaga dibangun untuk pedagang kecil dan menengah. Tahun 1989 lalu, Citra Niaga pernah meraih penghargaan Aga Khan Award for Architecture. Kini Citra Niaga menjadi pusat perbelanjaan berbasis pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Nah, kalau dulu kan sempat pengunjung ditoleh orang lah ke sini, kalau dulu kan sebelum direnov nih. Mau lewat aja orang mungkin malas melihatnya kan. Pokoknya kalau sudah malam tuh kayak kuburan kalau sebelum direnov nih nah. Itu di Citra ini sekarang hidup lah kayak Malioboro lah. Sekarang bagus. Pengunjungnya juga banyak. Kawasan Citra Niaga juga banyak menyajikan tempat nongkrong melepas penat atau sambil menyelesaikan pekerjaan kantor yang belum selesai. Salah satu kafe kawasan ini juga merasakan jumlah pengunjung yang terus meningkat. Lebih bagus sih Bang, lebih teratur gitu. Kalau yang kemarin dulu itu kan belum teratur banget ya. Apalagi kalau sekarang ini lebih ramai juga. Jadi dijadikan pusat kotanya lah sekarang. Buat Samarinda. Kalau menurut Mbaknya? Ya makin bagus, makin rame, makin banyak tempat-tempat yang baru, yang buat anak-anak muda, orang tua, semuanya cocok di sini. Tak heran jika sore hari, kawasan Citra Niaga ini ramai didatangi warga. Salah satu warga Samarinda bilang, saat berkunjung, merasakan perubahan besar usai pemerintah Kota Samarinda merevitalisasi kawasan yang dulu pernah terbakar ini menjadi ikonik. Menarik sih, beda kayak dulu lagi. Dulu seperti apa? Dulu, kayak kurang apa? Kayak agak-agak kumuh begitu. Kalau sekarang? Kalau sekarang jauh beda. Jauh beda. Ya? Iya. Ibaratnya kalau di Jawa itu Jogja kedua lah di sini. Oh ini berarti mirip-mirip Jogja. Iya mirip-mirip Jogja. Ini lagi santai bareng. Lagi santai bareng keluarga. Jika ingin sekedar bersantai atau mencari tempat pusat perbelanjaan di Samarinda, tak ada salahnya Citra Niaga jadi pilihan. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kompas Pagi dan program menarik lainnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Akhir kata, saya Melian Tacung, mewakili segenap kru petugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.